Senin 16 Maret 2020, saat Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan work from home, ia juga menginstruksikan para pengusaha agar jangan mem-PHK karyawannya. Ia paham karantina akan memukul sektor ekonomi. Ada banyak elemen masyarakat yang terdampak, terutama golongan pekerja. Faktanya, gelombang pemecatan tetap naik, memakan banyak sekali korban di Jakarta dan daerah lain. Hasil penelusuran kami menunjukkan banyak perusahaan yang tidak hanya mengabaikan instruksi presiden, tapi juga melakukan berbagai pelanggaran kepada pekerjanya. Sayangnya, solusi terbaru yang diberikan pemerintah juga dinilai belum ideal untuk kondisi pandemi. Bagaimana masalah tersebut membayangi peringatan Hari Buruh tahun 2020? Ini kisah selengkapnya. Organisasi Buruh Dunia atau ILO mencatat kurang lebih 2,7 miliar pekerja di seluruh dunia terdampak efek ekonomi selama pandemi corona. 4 sektor yang paling rentan antara lain perdagangan retail dan grosir, manufaktur, real estate, serta transportasi dan restoran. Ada sekitar 1,25 miliar pekerja yang terpukul di sektor-sektor itu, atau setara 38% dari total tenaga kerja global. Barangkali tidak berlebihan jika PBB menyebutnya sebagai krisis ketenaga kerjaan paling parah sejak Perang Dunia II. Data di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkan. Pada pertengahan April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pandemi corona membuat 1,5 juta orang kehilangan mata pencarian. Hanya 10% atau 160 ribu diantaranya yang kena pemutusan hubungan kerja alias PHK. Hampir 90% sisanya yang berjumlah 1,08 juta berstatus dirumahkan. Apa bedanya? PHK berarti pemberhentian status pekerjaan seseorang di sebuah perusahaan. Bisa karena pengunduran diri, habis kontrak, atau sengaja diberhentikan. Undang-undang mengatur pengusaha wajib membayar uang pesangon kepada karyawan yang di-PHK sesuai masa kerja. Sementara itu, dirumahkan berarti seseorang masih berstatus karyawan. Namun, ia diliburkan dari pekerjaannya untuk sementara waktu. Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam interpretasi maupun penerapannya di lapangan. Misalnya untuk pertanyaan, apakah pekerja yang dirumahkan tetap digaji atau tidak? Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi B. Sukamdhani, mengatakan tidak. Alasannya sudah sesuai dengan pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berbunyi, upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Pendapat ini kemudian dibantah oleh Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Asfin juga mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 93, tapi ayat 2 yang menyatakan upah harus tetap dibayar jika pekerja bersedia melakukan tugasnya, tapi pengusaha tidak mempekerjakannya. Menurut Asfin, aturan itu membuat ayat 1 tidak berlaku, dan yang paling tepat untuk dijadikan acuan dalam kondisi pandemi. Hal serupa diungkap Erik Manurung di kanal Hukum Online. Ia menjelaskan, besaran upah memang bisa lebih rendah dari biasanya, tapi nominalnya adalah hasil perundingan dengan pekerja atau serikat pekerja, bukan sepihak dari pengusaha. Pandangan lebih skeptis diungkapkan oleh Elena Eka Rahendi, Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, atau Sindikasi. Menurutnya, kebijakan dirumahkan hanyalah akal-akalan perusahaan agar tidak membayar pesangon. Narasumber kami yang dirumahkan mengatakan dirinya cuma dibayar 10% dari gaji biasanya. Jumlahnya tidak cukup untuk pulang kampung, juga mustahil untuk dipakai bertahan hidup sampai dapat pekerjaan baru. Lagi pula, mencari kerja di masa pandemi juga lebih susah dibanding di masa normal. Apalagi jika mengincar bidang pekerjaan yang sama, yang kemungkinan turut terpukul akibat corona. Narasumber lain mengamati bagaimana beberapa perusahaan yang bisnisnya tidak terlalu terdampak pandemi menerima karyawan baru dengan gaji yang menurutnya tidak layak, semacam memanfaatkan situasi di tengah keputusasaan banyak orang. Tidak lama setelah pandemi muncul, Sindikasi membuka posko pengaduan untuk pekerja yang di-PHK atau dirumahkan. Hasilnya, perusahaan-perusahaan tidak hanya mem-PHK para karyawannya tanpa pesangon, ada juga yang memotong gaji secara sepihak. Meminta karyawan tetap masuk tanpa perlindungan yang cukup, meminta tetap masuk tapi gaji dipotong, atau mempersilahkan kerja dari rumah tapi dihitung cuti. Nasib buruk para pekerja di masa pandemi ini ibarat mendung yang menggelapkan perayaan Hari Buruh tahun 2020. Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang mereka minta tidak mem-PHK karyawannya?
Ketua Bidang Advokasi LBHI Muhammad Isnur berpendapat, pengawasan dari pemerintah ada, tapi lemah. Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI, bahkan menilai PHK di masa corona dimungkinkan karena surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan yang dirilis pada 17 Maret 2020 lalu. Salah satu isinya menyatakan pembayaran upah disesuaikan dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Nining menganggap aturan itu tidak selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan hak pekerja selama kondisi darurat adalah kewajiban yang mesti dipenuhi pengusaha, bukan dinegosiasikan. Pemerintah lalu menawarkan solusi lain, salah satunya kartu prakerja. Penerimanya sekitar 5,6 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Total insentif per peserta sebesar Rp3.550.000. Tapi 1 juta diantaranya harus dipakai untuk pelatihan. Masalah baru muncul ke permukaan. Pelatihan ini menjadi sasaran kritik. Misalnya Bima Yudhistira, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Menurutnya, pekerja informal sebenarnya lebih butuh bantuan tunai ketimbang pelatihan. Mengapa? Mengutip peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Devni Holidin, kartu prakerja digagas dengan asumsi negara sedang baik-baik saja, sehingga pemerintah merasa perlu memberikan pelatihan. Kenyataannya, negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi, Devni memandang kartu prakerja kurang relevan untuk kondisi masyarakat saat ini. Masalahnya, sumber kekesalan kaum pekerja tidak hanya istana negara, tapi juga Senayan. Pada akhir Maret, di tengah pandemi corona, sejumlah anggota DPR ngotot untuk meneruskan pembahasan RUU Cipta Kerja. RUU ini disebut Omnibus Law karena sifatnya yang dapat mencabut produk hukum lain, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serikat buruh dan berbagai elemen masyarakat sipil sejak lama menolak disahkannya RUU ini. Mereka menemukan banyak aturan yang merugikan golongan pekerja. Semisal, mekanisme upah bulanan akan diganti menjadi upah per jam. Lalu, aturan yang menghapus pesangon mempermudah pengusaha jika ingin mem-PHK karyawan dan memperluas waktu maupun jenis pekerjaan kontrak atau outsourcing. RUU Cipta Kerja dikhawatirkan akan melalaikan pengusaha dari kewajiban menyediakan jaminan sosial dan akhirnya makin memiskinkan para pekerja. Di sisi lain, RUU turut melunakkan sanksi bagi pengusaha yang menghalangi karyawannya mau cuti, berserikat, atau yang tidak membayar upah minimum maupun lembur. Itu dari sudut pandang perburuhan. Belum lama ini, hampir 100 akademisi tanah air menandatangani petisi menolak Omnibus Law. Alasannya, RUU tidak tunduk nilai etik dan moral, apalagi jika digodok saat masyarakat Indonesia sedang dirundung pandemi corona. Pada 24 April 2020, Presiden Jokowi mengumumkan penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Ini kabar baik. Namun, bagaimana jika setelah pandemi berlalu, RUU ini tiba-tiba disahkan? Belajar dari revisi Undang-Undang KPK pada September 2019, meski ditolak berbagai elemen masyarakat termasuk pegawai KPK sendiri, undang-undang itu tetap disahkan secara kilat. RUU Cipta Kerja tidak hanya mempertaruhkan masa depan kaum pekerja di saat pandemi, tapi juga generasi pekerja di masa depan. Mengutip Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja sebagai hambatan investasi.